Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Loki dan Insama yang masih berhadapan di area sekolah Walrus. Kalau untuk bertarung, api hitam itu pun dapat digunakan untuk menyerang para musuh. Bahkan serangan api hitam Omen tersebut tidak hanya sekedar membakar saja, tapi dengan suatu teknik tertentu pun bisa dibuat meledak seperti ledakan nuklir. Nah, kini bertambah lagi satu informasi baru dari kemampuan api hitam tersebut, yakni api hitam itu dapat digunakan untuk menangkis serangan apapun. Serangan kuat dari Loki saja bisa ditangkis dengan mudah oleh api hitam ini. Bahkan terlihat Insama tidak terlalu effort dalam menahan serangan tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa tameng api hitam Omen ini bisa meredam daya serangan dari para musuh. Api hitam ini benar-benar misterius dan juga multifungsi. Selain yang sudah disebutkan tadi, pasti masih ada lagi fungsi-fungsi lain dari api hitam itu yang masih belum diperlihatkan. Seiring berjalannya waktu, seluruh kekuatan api hitam tersebut pasti akan terungkap semuanya. Setelah menangkis serangan dari Loki tadi, Insama pun memakai suatu teknik menarik yang lain. Dia memperbesar ukuran tubuhnya sendiri sehingga kini Insama menjadi hampir seukuran dengan Loki. Jadi bukan hanya Luffy dalam mode Gear 5 saja yang bisa memiliki kemampuan untuk berubah menjadi raksasa. Insama pun di sini dapat melakukannya juga. Kekuatan milik Luffy dan Insama memang mempunyai beberapa kemiripan satu sama lain. Pertama, mereka sama-sama bisa mengeluarkan berbagai benda dari dimensi lain. Insama dapat melakukan itu dengan teknik pemanggilan atau melalui media buku sihir. Nah, sedangkan Luffy bisa melakukannya dengan cara menarik benda-benda itu dari dalam dimensi imajinasi Nika. Lalu mereka juga sama-sama bisa memakai Toon Force alias melakukan hal ajaib yang bertentangan dengan hukum fisika dan hukum alam. Nah, sekarang diketahui juga bahwa mereka pun sama-sama bisa mengubah ukuran tubuhnya menjadi seukuran raksasa. Meski beberapa kemampuan Insama dan Luffy ini sangat mirip, tapi sumber kekuatan mereka tentu berbeda. Ini juga cukup berkaitan dengan judul chapter terbaru ini yang bertuliskan Sang Dewa dan Sang Iblis. Kekuatan Luffy berasal dari buah iblis Hito Hitonomi model Nika, sang dewa matahari kuno bertubuh karet yang memiliki kekuatan kebebasan. Nah, sedangkan sumber kekuatan Insama masih belum terlalu jelas. Memang pernah dikonfirmasi bahwa kekuatannya adalah suatu kekuatan buah iblis, tapi tidak disebutkan secara spesifik buah iblis itu jenis apa. Kemungkinan besar buah iblis Insama memiliki kekuatan dari sosok iblis itu sendiri, karena dia adalah musuh dari para dewa, atau bahkan dia memiliki banyak kekuatan buah iblis di dalam satu tubuh, yang mana itu membuat kekuatannya menjadi sangat beragam. Selain kekuatan buah iblis, Insama juga memiliki kemampuan-kemampuan misterius lain yang berkaitan dengan sihir. Jadi meski ada kemiripan tertentu antara teknik-tekniknya dengan Luffy, tapi sumber kekuatan mereka tentu jauh berbeda. Luffy bersinggungan dengan dimensi para dewa, sedangkan Insama bersinggungan dengan dimensi para iblis. Kembali memperlihatkan Loki melawan Insama, Loki sepertinya agak terkejut ketika melihat Insama bisa berubah menjadi raksasa yang ukurannya hampir sama dengannya. Tadinya salah satu keunggulan Loki di sini adalah ukuran tubuhnya yang lebih besar daripada Insama, tapi sekarang ukuran tubuh mereka telah menjadi hampir seimbang. Namun hal tersebut tentu tidak membuat Loki menjadi gentar. Sang pangeran raksasa itu tidak mengenal rasa takut sama sekali, sehingga apapun yang Insama lakukan di sana tidak akan membuatnya terintimidasi. Loki tidak peduli apakah nanti dia akan kalah atau menang, tapi intinya dia akan terus melawan Insama tanpa ragu dan sekuat tenaga. Setelah Insama berubah wujud menjadi raksasa, Insama pun segera mengganti senjatanya dengan senjata yang lain. Dengan ukuran tubuh sebelumnya, senjata Insama adalah sejenis tombak Bisento. Nah, sedangkan dengan ukuran tubuhnya yang sebesar raksasa seperti sekarang, Insama memakai suatu pedang hitam bernama Nemesis. Dia mendatangkan pedang hitam tersebut melalui suatu teknik pemanggilan, bukan melalui buku sihir seperti sebelumnya. Nah, pedang Nemesis Insama ini tentu merupakan bagian dari Seijo Owazamono alias pedang dengan kualitas terbaik. Senjata-senjata milik sang pemimpin pemerintah Lunia itu benar-benar hebat dan juga bervariasi. Sewaktu mengendarai tubuh Gunjo, dia memakai Trisula sebagai senjata utamanya. Dia pun sempat juga mengeluarkan senapan dan pistol dari dalam buku sihir. Ketika datang dengan tubuh asli untuk pertama kalinya, dia menggunakan Bisento yang sangat kuat seperti yang telah Mimin Bochnime bahas sebelumnya. Nah, dan kini saat berubah wujud menjadi raksasa, dia memakai pedang Nemesis yang merupakan Kokuto alias pedang hitam permanen. Tak heran Insama merupakan sosok yang sangat sulit untuk dikalahkan oleh siapapun, karena kemampuan dan peralatan tempurnya benar-benar sangat hebat dan juga bermacam-macam. Dia bisa menyesuaikan diri dalam berbagai situasi pertarungan, dan dia juga bisa mengungguli musuh dalam berbagai situasi itu. Setelah mendatangkan pedang Nemesis, Insama segera melancarkan serangan ke arah dada Loki. Gaya Insama dalam menyerang ini mirip seperti gaya bertarung Mihawk saat di perang Marineford 2 tahun yang lalu. Semakin kesini, mulai semakin banyak kemiripan antara Insama dengan Mihawk. Pertama, yang paling mendasar adalah mata mereka yang memiliki pola yang sangat mirip. Lalu setelah itu, mereka juga sama-sama memiliki Kokuto alias pedang hitam permanen. Nah, sekarang gaya mereka dalam melancarkan tebasan benar-benar sangat mirip. Sepertinya memang ada keterkaitan juga antara dua karakter tersebut. Dulu juga kita tidak menyangka bahwa
Shanks ternyata merupakan keturunan Vigarland, yaitu anak dari Garling Vigarland. Nah, Mihawk ini juga mungkin ada keterkaitan juga dengan pemerintah dunia. Namun detail selengkapnya memang masih belum diketahui. Mihawk juga menurut informasi yang ada merupakan Shichibukai pertama yang bekerja untuk pihak pemerintah dunia. Tentu, ini juga memicu kecurigaan yang semakin besar soal asal-usul dari Mihawk itu. Mungkin Mihawk tidak berketerkaitan langsung dengan Im Sama, tapi dia memiliki hubungan dari silsilah keluarganya. Kemungkinan besar ada kaitan antara Mihawk dengan keluarga Nerona. Nah, keluarga yang menjadi marga Im Sama yaitu Nerona Imo. Keluarga Nerona memiliki ciri khas yaitu mata dengan pola melingkar, sama seperti Mihawk dan Im Sama. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu bahwa mata asli Mihawk itu sebenarnya bukan berwarna kuning, melainkan matanya berwarna merah. Mata kuning Mihawk itu adalah adaptasi dari pihak studio animenya saja, sedangkan mata resmi Mihawk dari Eiichiro Oda itu adalah berwarna merah. Itu bisa kalian lihat di manga versi berwarna atau bisa cek di Google saja secara langsung. Jadi, ini semakin menguatkan dugaan bahwa Mihawk dan Im Sama memiliki keterkaitan satu sama lain. Mungkin keterkaitannya tidak terlalu dekat, tapi masih di garis keturunan yang sama. Mihawk adalah rival Shanks di masa lalu, jadi tak heran jika dia memiliki latar belakang yang luar biasa juga. Kembali berfokus pada Im Sama, dia mengatakan suatu pemikiran yang sangat menarik. Im Sama menjelaskan bahwa keinginan manusia akan kekuasaan sering mengarah pada tindakan korupsi, dan untuk memperoleh kekuasaan itu dengan mudah, manusia pun membuat sebuah pact alias perjanjian. Untuk yang belum tahu, pact artinya adalah semacam sebuah perjanjian. Jadi simpelnya adalah manusia bisa lebih mudah memperoleh kekuasaan dengan cara membuat sebuah perjanjian. Kemudian ketika kekuasaan, korupsi, dan pact bersatu, maka lahirlah sebuah dominasi. Hal ini tentu mengarah pada aliansi 20 kerajaan yang menjadi awal mula terbentuknya pemerintah dunia. Nah, kita juga bisa melihat bahwa kerajaan-kerajaan itu selalu rutin mengadakan pertemuan yang disebut sebagai referee. Nah, pact alias perjanjian yang Im Sama bahas tadi menuju kepada referee tersebut karena 20 kerajaan masing-masing telah membawa sebuah perjanjian. Tapi pada akhirnya tetap orang-orang di Marie Joyce lah yang memiliki kekuasaan paling tinggi. Bahkan para Celestial Dragon di Marie Joyce itu masih seringkali melakukan diskriminasi terhadap kerajaan-kerajaan yang lain. Seperti contohnya adalah saat Charlos ingin mencoba menculik Shirahoshi. Padahal dalam perjanjian antara 20 kerajaan, kedudukan mereka itu harusnya setara. Tapi Tenryubito tetap merasa bahwa mereka lebih berkuasa daripada kerajaan-kerajaan yang lain. Raja Cobra sebagai raja kerajaan Alabasta juga dibunuh oleh Im Sama itu sendiri, yang mana itu juga menegaskan bahwa perjanjian 20 kerajaan itu hanyalah omong kosong. Yang mendominasi dunia tetaplah pemerintah dunia yang tinggal di Marie Joyce. Loki yang mendengar perkataan Im Sama soal dominasi itu pun berkata bahwa dia tidak akan pernah tunduk kepada siapapun termasuk pemerintah dunia. Loki tidak peduli pada politik-politik semacam itu. Loki tidak senada dengan Raja Harald yang mau bekerja untuk pemerintah dunia demi keselamatan kerajaan Elbaf. Loki akan menyelamatkan Elbaf dengan kekuatannya sendiri. Im Sama yang mendengar perkataan Loki itu pun bilang kebahagiaan sejati hanya datang di bawah dominasi. Itulah yang sedang Im Sama lakukan sekarang ini. Dia mencoba untuk mendominasi dunia dan membuat semua orang tunduk kepadanya. Nah, ketika mengatakan itu, Im Sama langsung mengingat kilas momen bersama dengan Joy Boy pada masa lalu sehingga muncul kilas balik singkat soal masa lalu Im Sama itu. Dalam kilas balik singkat ini pun ada indikasi bahwa JB, Joy Boy, dan Im Sama itu dulunya berteman baik. Tampaknya dulu berbagai ras di dunia memang bisa hidup berdampingan satu sama lain. Joy Boy yang bentuk tubuhnya seperti manusia normal bisa berteman baik dengan Im Sama yang bentuk tubuhnya menyerupai iblis. Mereka tampaknya tinggal di dua negeri yang berbeda, tapi sering bertemu untuk mengobrol dan berdiskusi. Tapi permasalahannya adalah mereka memiliki prinsip yang sangat berbeda. Seperti yang kita tahu, Joy Boy itu identik dengan kebebasan. Bisa kita lihat dari sifat Luffy sebagai reinkarnasi Joy Boy yang juga penuh dengan kebebasan. Nah, Im Sama dari perkataannya tadi jelas bahwa prinsipnya adalah dominasi. Dia ingin mendominasi dunia dan membuat semua orang tunduk kepadanya. Tentu sifat kebebasan dan dominasi itu adalah sifat yang sangat bertentangan. Sepertinya itulah hal yang membuat mereka berdua pada akhirnya malah bermusuhan. Usai mengingat momen bersama dengan Joy Boy di masa lalu itu, Im Sama langsung marah dan berteriak, "Bukankah begitu Joy Boy?" Kilas balik ini sangat menarik karena membawa fakta baru yang sangat penting dalam sejarah. Im Sama dan Joy Boy tidaklah bermusuhan sejak awal. Ada masa di mana mereka berdua memiliki hubungan pertemanan yang sangat baik. Tapi karena satu dan lain hal seperti yang Mimin Bochanimi berterangkan bahas tadi, keduanya malah jadi bermusuhan dan menjadi musuh bebuyutan bahkan sampai sekarang ini. Karena reinkarnasi Joy Boy yaitu Luffy dianggap musuh juga oleh Im Sama. Sebenarnya ada beberapa petunjuk soal masa lalu Joy Boy dan Im Sama itu. Petunjuk pertama, kerajaan kuno tempat Joy Boy berasal dan kerajaan Nerona tempat Im Sama berasal adalah sekutu di masa lalu. Namun terjadi sesuatu yang membuat hubungan kedua negeri itu menjadi rusak satu sama lain. Bahkan masalah itu berkembang hingga menjadi sebuah perang yang melibatkan banyak negeri yang ada di sekitarnya juga. Jadi di sini masalahnya bukan soal prinsip Joy Boy dan Im
Im Sama secara individual saja, tapi juga soal kerajaan tempat tinggal mereka masing-masing. Penyebab masalah antara negara mereka adalah perbedaan pandangan terhadap penggunaan senjata kuno. Negeri tempat Joy Boy tinggal menentang penggunaan senjata kuno, karena itu membahayakan dunia dan bisa merugikan banyak orang. Nah, sedangkan negeri tempat Im Sama tinggal menginginkan penggunaan senjata kuno untuk sebuah dominasi dunia. Nah, perbedaan ideologi antar negeri itu pun menghasilkan sebuah perang besar dan lama-kelamaan itu juga membuat hubungan Joy Boy dan Im Sama menjadi semakin rusak karena masing-masing dari mereka pun ternyata memiliki pendapat berbeda terkait senjata kuno tersebut. Joy Boy setuju dengan pendapat seluruh kerajaan kuno soal penggunaan senjata kuno untuk keperluan-keperluan yang baik saja. Sedangkan Im Sama sendiri setuju dengan pihak kerajaan Nerona untuk menggunakan senjata kuno sebagai alat dominasi dunia. Nah, jadi perbedaan mereka itu terlalu besar sampai mengakibatkan suatu perang yang sangat besar juga. Dari perbedaan pendapat itu, pada akhirnya JB dan Im Sama juga sama-sama ingin menjadi raja dunia, tapi tentu dengan tujuan yang saling berbeda. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!